Napoleon. Napoleon merupakan ikan karang berukuran besar dari familia Labridae. Ukurannya bisa mencapai 3 meter dengan berat 190 kg. Ikan Napoleon ditemukan di terumbu karang, terutama di kawasan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ikan ini mempunyai pola reproduksi hermafrodit protogini dengan sebaran di wilayah perairan India Pasifik. Ikan Napoleon merupakan jenis ikan karang yang mempunyai daya tarik-menarik bagi para penyelam untuk menikmati wisata alam bawah laut. Di beberapa daerah di Indonesia, ikan ini dikenal dengan banyak nama, seperti langkoe, maming, atau siomay. Di luar negeri, ikan ini disebut orang Australia dengan nama Hamhead Maori Wurst, yang dibedakan karena bagian mukanya tepatnya di belakang mata mempunyai guratan-guratan yang menyerupai hiasan muka orang Maori. Guratan-guratan tersebut berwarna krim atau kuning susu yang saling tumpang tindih pada bagian hidung dan pipi, kemudian meluas ke atas badan dan seberang ujung sirip dada. Badannya disepu dengan warna hijau cerah dan di bagian atas seluruh sirip-siripnya berwarna coklat. Panjang ikan ini bisa mencapai 1,5 meter, dan beberapa ikan mencapai ukuran sampai 180 kg pada usia 50 tahun. Ketika muda, ikan Napoleon terlihat pucat dengan garis-garis vertikal lebih gelap. Begitu dewasa, warna tubuhnya menjadi hijau kebiru-biruan dengan garis-garis yang lebih jelas. Bibirnya menebal seperti bibir Mick Jagger. Bagian atas kepalanya pun di atas mata menjadi benjol ke depan. Karena pondoknya itu, orang pun menamainya wurst kepala berpondok atau Hamhead Wurst. Ikan Napoleon atau nama latinnya Selunus undulatus merupakan salah satu ikan karang besar yang hidup pada daerah tropis, subtropis sampai ke daerah temperat. Ikan ini hidup di daerah pesisir pantai dekat dengan terumbu karang. Beberapa jenis pun hidup di daerah rumput laut di dasar perairan sampai pada kedalaman 50 meter. Kehidupan hewan ini umumnya sama dengan ikan karang lainnya yang hidup secara soliter. Para penyelam biasanya menemukan ikan ini berenang sendiri pada daerah sekitar karang, dan biasanya sangat jinak dengan para penyelam. Ikan ini biasanya tidak terusik dengan aktivitas para penyelam. Kebiasaan hidup sendiri pada kedalaman tertentu membuat hewan ini sangat dinantikan oleh para penyelam untuk melihat atau bahkan memotret hewan ini. Biasanya, ikan berenang sendiri mencari makan di daerah dekat karang, karena makanannya yang berupa beberapa jenis seal, urchin, moluska, dan krustasean memang banyak berada pada daerah sekitar karang. Distribusi ikan Napoleon secara luas berada di sekitar terumbu karang, dan habitat dekat pantai di sepanjang daerah tropis Indo-Pasifik, dari bagian barat Indian Ocean dan Red Sea sampai bagian selatan Jepang, New Caledonia, dan termasuk Pasifik Ocean bagian tengah. Kepulauan Indonesia yang terbentang antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik memiliki luas terumbu karang mencapai 50.875 km persegi, atau sekitar 18% dari total kawasan terumbu karang di dunia. Sebagian besar terumbu karang tersebut berada di Indonesia bagian timur. Terumbu karang Indonesia yang termasuk ke dalam kawasan segitiga karang atau Coral Triangle merupakan salah satu keanekaragaman hayati terkaya dan merupakan habitat bagi 560 spesies karang keras. Berdasarkan kondisi dan keberadaan terumbu karang di wilayah Indonesia, kemungkinan ditemukannya ikan Napoleon di perairan Indonesia cukup tinggi. Hasil pemetaan potensi yang dilakukan oleh LPSPL Sorong, sebaran ikan Napoleon ditemukan hampir di seluruh kawasan ekosistem terumbu karang yang terdapat di wilayah kerja Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara. Cara makanannya adalah dengan membongkar karang mati dengan gigi besarnya untuk mencari siput dan cacing-cacingan yang terkubur. Mereka gemar sekali makan kerang-kerang yang berukuran besar seperti triton. Ikan ini sanggup memecahkan cangkang kerang-kerangan tersebut dengan mudah untuk diambil dagingnya. Kadang-kadang, ikan besar ini mengasah giginya pada karang masif atau padat, sehingga meninggalkan bekas goresan yang menakjubkan.
Ikan ini termasuk hewan langka mulai tahun 2009. Ikan ini mempunyai pola reproduksi yang hermafrodit protogini. Biasanya ikan ini lahir sebagai hewan jantan dan akan berubah menjadi betina saat menjelang dewasa. Sehingga kadang ditemukan dominasi jantan pada satu populasi ikan kecil sampai ukuran sedang dan akan berubah menjadi dominasi populasi betina saat mendekati matang gonad. Prosedur standar Underwater Visual Census atau UVC bagi jenis biota langka telah dikembangkan untuk memantau ukuran populasi ikan Napoleon. Rekomendasi pemanfaatan UVC tersebut berkenaan dengan isu-isu seperti mudahnya identifikasi jenis tunggal serta persyaratan alat yang sesuai dan pelatihan yang sederhana. Teknik UVC ini bukan saja dipandang cocok untuk mengukur kepadatan stok ikan Napoleon, tetapi juga jenis biota atau ikan lain yang dilindungi seperti penyu. Persiapan survei merupakan salah satu tahapan yang penting dan menentukan tingkat keberhasilan dalam penggunaan metode UVC. Apabila survei dipersiapkan dengan baik, pelaksanaan di lapangan akan lebih mudah untuk dilakukan. Beberapa hal mendasar yang harus dilakukan dalam tahap persiapan diantaranya, yaitu yang pertama protokoler dan yang kedua peralatan survei. Peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan survei populasi ikan Napoleon diantaranya ada peralatan selam dasar atau peralatan scuba, kemudian kompresor atau air refill, dan juga peralatan tulis tahan air seperti papan sabak dari mika dan pensil, kemudian GPS untuk penentuan posisi geografis atau GPS floating kit, kemudian jam tangan kedap air atau waterproof, kemudian underwater video dan atau underwater kamera, dan juga yang terakhir rubber boot atau sejenisnya. Yang ketiga, waktu dan lokasi survei. Dan yang keempat, kesiapan personel pencacah. Metode sensus visual menggunakan transik sabuk berukuran 150 meter dikali 50 meter dianggap kurang sesuai untuk menentukan kepadatan ikan Napoleon, karena distribusi dan ukuran populasi ikan ini menjadi pertimbangan. Collin memodifikasi teknik tersebut dengan cara penyapuan wilayah yang lebih luas dan menggunakan GPS floating kit, di mana dengan alat ini penentuan luas area transik dapat dihitung berdasarkan titik-titik koordinasi yang terekam oleh GPS, dan begitu pula posisi ikan Napoleon yang dijumpai selama sensus dapat ditentukan sesuai dengan waktu atau jam ikan itu ditemukan. Sekian dari video ini. Saya Amira Husni, Taruni Madya Politeknik Alih Usaha Perikanan Jakarta, Program Studi Teknologi Pengelolaan Sumber Daya Perairan, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa di lain video. See you next time.